ngomongin value for money, Poco F7 emang berani kasih lebih. Mulai dari performance ngebut, baterai tebel, sampai kelengkapan paket penjualan. Tapi Samsung A56 juga punya daya tarik tersendiri. Terbukti penjualannya pun nggak main-main. Kira-kira apa aja kelebihan dan kekurangan masing-masing HP? Kalian lebih cocok yang mana? Yuk kita bahas. Oke, kalau ngomongin desain kedua HP ini bisa dibilang hampir mirip. Punya kamera modul yang lensanya dijadiin satu warna hitam gitu. Cuman secara ukuran A56 lebih tipis aja dia. Habis itu untuk back sama-sama dari kaca, tapi di F7 gue lebih suka karena finishingnya yang matte gitu. Dengan perlindungan yang lebih baik di A56 pakai Gorilla Glass Victus Plus. Sedangkan F7 nggak ada info sih pakai apaan. Untuk framenya sama-sama dari metal, tapi teksturnya beda ya. A56 itu ada garis-garisnya, sedangkan F7 lebih mulus dia. Dan sudut-sudutnya pun sedikit lebih tumpul dibanding A56. Ini berpengaruh sama feel genggam sih, dimana F7 buat gue lebih nyaman dibanding A56. Yang kalau digesek-gesekin gini cukup berasa sudutnya. Cuman ini tanpa case ya, kalau pakai ya beda lagi ceritanya. Secara angka, Poco F7 juga punya ukuran yang lebih gede, setengah sampai 1 mili. Tapi pas dipegang langsung gini sih mirip-mirip aja. Kecuali untuk berat, ada berasa sedikit lebih enteng di A56. Lanjut kalau kita ngomongin layar, Poco F7 lebih luas 0,13 inch ya, dengan resolusi yang lebih tinggi juga, 1,5K berbanding Full HD Plus di A56. Habis itu untuk touch sampling sama tingkat kecerahan layar juga Poco F7 lebih baik ya dibanding A56. Kecuali buat para pecinta always on display, Poco nggak bisa bener-bener always. Cuman bisa 10 detik aja atau smart, yang artinya bakal nyala kalau kita lihat ke HP-nya. Sedangkan A56 bisa bener-bener always. Habis itu secara perlindungan juga A56 lebih baik, pakai Gorilla Glass Victus Plus berbanding 7i. Terakhir yang harus dibahas adalah bezel. Yang sebenarnya kalau kalian udah pakai A56 cukup lama, lihat bezelnya sih udah biasa aja ya, sama kayak yang gua rasain. Tapi saat disamping-sampingin gini, baru deh kelihatan berlebih garis hitam di sisi layarnya, terutama buat dagu. Oke, kalau buat performance nggak usah ditanyain lagi, jelas Poco lebih baik. Tapi tetap gue bakal lakuin beberapa tes di sini buat tahu gimana suhu dan daya tahan baterainya yang terpaut 1500 mAh. Jadi sebelumnya gue pastiin kedua HP ini ada di 100% dengan settingan sama, beserta update software juga udah terbaru. Habis itu gue lakuin tes AnTuTu dan hasilnya seperti yang udah diduga, terpaut cukup jauh ya, sampai setengah, yaitu 1,8 juta di F7 dan 900 ribuan di A56. Skor tinggi ini dibarengi sama suhu dan konsumsi daya lebih tinggi dibanding A56. Habis itu untuk Geekbench juga sama, Poco F7 punya skor lebih tinggi, mau single core ataupun multi core. Nah, lanjut kita ke tes yang lebih manusiawi dikit, yaitu nonton YouTube selama 30 menit. Dan hasilnya Poco berkurang 3%, sedangkan Samsung 2%. Habis itu tes recording 4K selama 30 menit juga, dan kedua HP ini sama-sama berkurang 7% ya. Tapi yang menarik, secara suhu Samsung malah lebih tinggi hampir 1 derajat. Apakah artinya kualitas video Samsung lebih baik? Nanti kita buktiin di tes kamera. Terus kita ke tes yang banyak ditungguin teman-teman juga, yaitu download dari Google Drive dengan file sekitar 1 gigaan. Dan hasilnya Poco bisa kelar duluan ya, tapi beda tipis aja sekitar 1 detik. Jadi secara download bisa dibilang sama-sama baik. Habis itu gue pakai filenya buat rendering KineMaster yang editannya gue kasih scale dan 1 filter. Terus ekspor dalam 4K 30 dengan bitrate yang gue samain di mentoknya A56 yaitu 114 Mbps dengan file output 2,8 GB. Hasilnya tipis banget, F7 bisa kelar duluan tapi terpaut 1 detik aja dari A56. Wah, persaingan bener-bener ketat nih. Dan terakhir, tes yang sering memakan korban, khususnya di beberapa video terakhir untuk Poco F7, yaitu 3D Mark Stress Test. Di tes terakhir atau loop 20/20, kedua HP ini masih aman ya. Bahkan gue masih sempat tes suhunya dan emang tinggi banget di Poco F7, mencapai 50,5 derajat. Sedangkan Samsung 42,9. Dan saat mau keluar skor, keluarlah lagi warning overheat ya. Cuman kali ini agak beda dari sebelumnya, karena pas gua cek ada resultnya loh. Dengan skor yang jelas jauh lebih tinggi dari A56 dengan stabilisasi yang termasuk baik juga di 78%-an. Dan gua harus ingetin berkali-kali kalau warning overheat ini cuma terjadi di 3D Mark aja ya. Untuk aktivitas keseharian nggak kejadian kok. Detailnya kalian bisa cek video yang gua bikin di sini. Dan seru loh, gue coba habisin baterainya dari pagi sampai malam. Cus kesana kalau belum nonton. Dan pertanyaan selanjutnya, gimana performance-nya kalau dibuat ngegame?
Dari tes sebelumnya, untuk Genshin Impact Highest 60, Poco F7 tampil perkasa, bisa dapat FPS hampir sempurna di 59,6 FPS. Sedangkan A56 sebenarnya masih nyaman dimainin walaupun nggak semulus F7, yaitu di 45,2. Dengan suhu yang sama-sama panas di 44,5 derajat untuk Samsung dan 45,7 di Poco. Konsumsi baterainya sendiri selama 20 menit main sama-sama berkurang 9%. Overall, untuk performance seperti yang udah diduga, Poco F7 lebih baik ya. Sedangkan buat konsumsi daya, secara persentase sebenarnya sama aja. Terlihat sebelum 3D Mark tadi, kedua HP ini sama-sama ada di 84%. Habis itu untuk game berat, selama 20 menit main juga sama-sama berkurang 9% tuh. Cuman gue mau mengapresiasi A56 yang bisa mengimbangi pemakaian Poco F7. Walaupun secara kapasitas baterai lebih kecil, sampai 1500 mAh. BTW untuk konsumsi daya dalam mAh-nya gue cantumin juga di tabel. Terakhir, nilai plus buat Poco F7 dalam hal charging, yang mana support 90 watt berbanding 45 watt di A56. Diklaim Samsung ke 100% itu dalam 68 menit. Mesti sabar tunggu lamaan dikit ya, sama kayak channel ini yang butuh waktu ke 1 juta subscriber. Jadi supaya bisa cepet-cepet kesampaian, jangan lupa subscribe buat yang belum, oke? Thank you. Oke, kalau ngomongin AI dari list yang kalian bisa lihat di sini, entah kenapa fitur di Poco F7 lebih berguna buat gua. A56 itu cukup kepake menurut gua ada 3, Object Eraser, Base Face, sama AI Select. Sedangkan F7 lumayan banyak, misalnya interpreter yang bisa bantu translate percakapan secara langsung. Terus ada AI Notes yang bisa ngeringkas catatan, nge-translate, sampai bantu tata bahasa kita kalau lagi nyatet sesuatu di aplikasi Notes bawaan Xiaomi. Buat galeri juga nggak ketinggalan, ada AI Expansion sama AI Erase Pro. Yang mana kalau gue bandingin sesama Object Erasernya di A56, wah, erasernya masih bagusan di Poco F7 ya. Kalau di A56 kayak di blur cat air gitu. Terakhir buat recording, di F7 juga bisa langsung ubah kata-kata jadi teks ya, bikin ringkasan dan bahkan nge-translate otomatis. Oh iya, kalau buat Circle to Search sama Gemini, kedua HP ini sama-sama ada. Nah, lanjut kalau kita ngomongin kamera, secara spek A56 lebih baik, ultrawide 12 megapiksel dan ketambahan lensa makro 5 megapiksel. Dengan selfie sedikit lebih kecil di 12 megapiksel. Yang punya saturasi lebih tinggi di A56 ya. Muka gue lebih coklat dan baju bocil lebih pop up merahnya. F7 lebih mendekati asli di sini. Buat ultrawide di Poco F7 lebih cerah dengan jarak pandang yang lebih luas di A56. Sedangkan buat lensa wide, A56 punya karakter yang lebih ke warm. Sedangkan F7 lebih ke cool kebiruan. Untuk foto buat gua sih plus minus, tergantung selera aja. Kecuali untuk video, gua lebih condong ke A56. Beberapa diantaranya seperti yang kalian tahu, di Poco F7 ini ada kedutan tipis yang kadang ngeganggu. Dan ini gua nggak berasa di A56. Walaupun secara warna, terutama baju bocil ini lebih mendekati di Poco F7 ya. Aslinya itu lebih merah yang ke pink, bukan merah yang ke orange. Cuman untuk shadow lebih bisa diangkat di A56. Di F7 area gelapnya, terutama di pohon lebih berasa. Jadi gambarnya ngasih detail A56. Terus kalau pindah ke ultrawide, sama kayak foto, A56 bisa lebih luas ya. Dan salah satu kelebihannya, karena resolusinya 12 megapiksel, saat rekam di 4K, A56 bisa pindah lensa juga. Nggak kayak F7 yang terbatas di 1080p 30 aja. Terus kalau ngomongin video selfie, secara warna juga lebih pop up di A56. Muka gue lebih coklat sama baju bocil juga saturasinya lebih tinggi. Lebih mendekati F7 dengan dynamic range yang sedikit lebih baik di Samsung. Langit di Poco hampir putih, sedangkan Samsung masih berbentuk dikit. Oh ya, kalau buat resolusi kamera belakang, Poco F7 bisa mentok sampai 4K 60 ya, sedangkan A56 di 4K 30 aja. Habis itu buat selfie-nya, Poco F7 mentok di 1080p 60, nggak bisa 4K. Sedangkan A56 bisa 4K 30, tapi nggak bisa 1080p 60. Ayo, kalian tim yang bisa shoot 4K kayak A56 atau shoot 60 fps di F7? Kalau untuk zoom, Samsung bisa mentok lebih jauh di 10 kali, sedangkan Poco 6 kali aja. Dan buat sesama 6 kali, gue berasa hasilnya masih lebih baik di Samsung ya. Poco cenderung lebih gelap dan udah ngeblur. Overall, secara fitur, Samsung A56 lebih lengkap, terutama ada fitur dual rack sama fun mode di sini. Apalagi A56 bisa pindah lensa depan belakang dan sebaliknya saat lagi recording gini. Terakhir buat low light, sekilas aja buat fotonya untuk Samsung ini punya gambar yang lebih dicerahin, sedangkan Poco film malamnya masih berasa. Sama kayak video yang terlihat di Samsung sedikit lebih cerah.
Terus karena kedutan di Poco tadi bikin jitter saat lagi jalan gini lebih berasa ya dibanding Samsung. Habis itu dalam menghandle cahaya juga Samsung lebih baik nih. Lampu di gedung sana lebih merah dibanding F7 yang udah mulai keputihan. Cuman sayangnya saat pindah ke ultrawide, video di Samsung jadi gelap banget. Walaupun secara detail Samsung sedikit lebih baik dibanding Poco yang udah soft. Kalau buat video selfie, terlihat jarak pandang F7 lebih luas ya. Tapi untuk dynamic range lebih baik di A56. Detail langit-langit di atas lebih jelas dibanding Poco yang hampir putih semua. Overall kalau disuruh pilih untuk kamera, gue sih lebih condong ke Samsung ya. Lebih ke video yang lebih lengkap fitur-fiturnya. Lensa utama yang minim kedutan dan dynamic range selfie yang lebih baik. Walaupun secara warna, gue lebih suka di Poco yang lebih natural looks. Ada yang beda pendapat? Coba share di komen ya. Untuk spek lainnya ada sedikit perbedaan. Pertama di video Poco F7 kemarin, ada sebagian teman-teman yang menyayangkan kalau HP ini nggak support eSIM. Dan ini nilai plus sendiri buat A56 karena dia udah punya. Terus untuk IP rating beda tipis yang mana lebih baik di Poco F7. Plus Poco juga ada AR Blaster. Cuman untuk dukungan software Samsung lebih lama ya, 6+6 berbanding 4+6 untuk Poco. BTW untuk HyperOS 2 di Poco ataupun One UI di Samsung, gue nggak bahas lagi di sini. Buat kalian yang belum familiar, bisa cek videonya yang ini deh. Untuk haptic feedback, kedua HP ini udah bagus. Getarannya bulat, nggak yang nyebar gitu. Tapi kalau dibandingin, gue berasa Poco F7 lebih kuat. Cuman tipis aja bedanya. Dan gimana dengan kualitas speaker? Akhirnya sampai juga kita di kesimpulan. Jadi kalau gue mesti ringkas dalam beberapa kata, Samsung A56 ini lebih ke all-rounder, sedangkan Poco F7 lebih ke performa. Terus kalau ngomong value for money, Poco F7 bakal jadi opsi yang lebih menarik ya, terutama dari sisi performance yang ngebut, baterai lebih gede, dan chargingnya lebih cepat. Belum lagi untuk harga, dengan kalian keluarin 5,5 sampai 6 juta, udah bisa dapat storage 512, plus udah dapat charger, case, sama screen protector juga. Beda dengan A56 yang walaupun harganya udah turun, masih di atas F7 tuh. Terakhir gua cek 6,1 juta untuk 12 plus 256. Buat yang kepo, gue cantumin produknya di video ya. Cuman walaupun gitu, nggak bisa dipungkiri, A56 juga punya daya tarik tersendiri ya. Terlihat dari penjualan mereka di Shopee Samsung Official, kalau gue gabungin beberapa lebih dari 5.000 unit. Kenapa? Ya sesimpel dari sisi brand Samsung sendiri yang lebih kuat di kalangan orang banyak. Terus kalau ngomongin teknis dikit, A56 ini punya performance oke, baterai awet, pengalaman pakai kamera yang secara garis besar gue lebih suka. Garis besar ya, bukan keseluruhan. Buat detailnya kalian balik lagi ke bagian kamera, oke? Terus apalagi ya? Dukungan eSIM, software update lebih panjang, dan bebas iklan. Walaupun dari tes terakhir iklan di Poco F7 sih gue nggak ada ketemu ya. Cuma nggak tahu kedepannya bakal nongol lagi atau enggak. Cuma ya persepsi itu masih ada di HP Poco. Dan kalau mereka konsisten nggak ada iklan, lama-lama pasti bakal hilang. Cuman gue penasaran nih, kalian lebih milih HP Poco yang nggak ada iklan dengan harga lebih mahal, atau ada iklan tapi lebih murah? Coba kasih tahu di komen deh. Ya intinya balik lagi ke prioritas masing-masing. Kalian lebih condong kemana setelah lihat perbandingan tadi? Dan kalau dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa gantian bantuin gue dengan like video ini ya. Thank you.